Hmm, halo, akhirnya Iya, iya, iya. Coach Bagaimana Ori. cara saya, Bu? Selamat selamat siang. Selamat Ya, siang. Ya, ya, saya bisa senang kedengaran nggak suara sekali. saya? Kedengaran. Bagus, Oke. jelas, jelas. Suara saya Oke. jelas, Iya, iya, jelas juga. jelas ya. Mm. Oke. Oke, selamat siang semua teman-temanku di IG. Hari ini kita live bersama narasumber yang luar biasa, yang banyak ditunggu-tunggu. Untuk hari ini, uh, judul kita keluar dari omset yang stagnan. Wah, banyak sekali Hmm. omset stagnan, tapi dengan digital marketing yang menguntungkan. Ya, saya Evelyn Ya, Atmaja, mentor di bisnis Anda. Hari ini spesial bincang-bincang bersama Coach Oriani Huang, salah satu coach dari mentoranda.com, ya, yaitu di mana ya, saya juga bergabung di situ ya. Beliau ya. adalah Coach Ori, kita panggilnya ya, nama favoritnya Coach Ori. Uh, New income expert, luar biasa kalau dengar new income expert, saya mau juga, semua orang mau itu new income. Ya, saat ini beliau membimbing para pemula pebisnis konvensional untuk dapat percepatan bisnis digital marketing, ya, dan new income dari bisnis di internet. Nah, oke, Coach Ori, kalau bincang-bincang mengenai uh, membimbing pemula konvensional ke digital, ya, saya ingin tahu artinya Coach Ori juga dulu di konvensional bisnis ya. Boleh Ya, sedikit betul sekali. Ya, betul sekali. Mbak Nesrin. ya, dulu di mana Coach Ori? Oh ya, waktu itu, oh ya, boleh saya sambil cerita ya. Ya, Nah, ini memang dulu saya jualan baju di Tanah Abang. Ya, kurang lebih hmm. selama 7 tahun di Tanah Abang. Ya, jadi waktu itu kalau yang pernah ke Tanah Abang pasti tahu ya, di sana kan macet. Ya, udah gitu juga kita kalau kalau mau jualan juga ya harus siapin stok yang banyak. Nah, itu dia pengalaman saya waktu itu jualan baju, Bivin. Ya. Oke, Nah, jadi oh ini udah ada beberapa pengalaman. yang masuk nih. Ya, selamat siang Oke, Pak Santo, Pak Paulus ya. Oke, thank you nih iya, udah diajak ngobrol-ngobrol sama Coach Evelyn nih. iya. Selamat datang semuanya ya. Mm. Oke, jadi sambil kita ngobrol, sambil juga teman-teman bisa join ya, Coach Ori ya. Nah, Ya, tadi kan bicara konvensional ke digital ya. Sebetulnya apa sih bedanya konvensional terus jualan konvensional, jualan digital? Bedanya apa sih fundamental perbedaannya, Coach Ori? Boleh boleh kita dengar sedikit? oke, ya. Nah, dulu kan saya bisnisnya termasuk yang konvensional nih, ya. Jadi konvensional tuh identik pasti dengan tempat, ya kan, yang harus ada untuk tempat bisnisnya, baik itu berupa toko ataupun apa ya, tempat gitu ya. Nah, jadi memang kita kalau misalkan konvensional bisnis kan biasanya kita yang menunggu customer datang, bener nggak, Ah, Bivin ya? ya, ya, Nah, ya. jadi Ah, kita nih dulu kalau nggak ada customer ya udah kita tunggu mereka datang ya. Jadi hmm. kita nggak bisa istilahnya tuh menjemput customer tuh sulit gitu kalau misalkan konvensional ya. Nah, Hmm. jadi biasanya itu yang secara apa yang membedakan antara bisnis konvensional dengan bisnis yang digital atau online. Nah, kalau online itu kan Hmm. kita bisa jangkau semua ya dari sisi internet ya ke semua lokasi, betul nggak? Ya, kalau kita Ya. di Jakarta, kita bisa jangkau keluar kota, bahkan seluruh Indonesia, dan juga bisa sampai ke Hmm. luar negeri. Itu perbedaannya yang paling mendasar ya, dari sisi konvensional dan online atau digital. Jadi kalau misalkan Oh, online ya oke. kita bisa mendatangkan banyak pengunjung, pembeli itu dengan lebih cepat sebenarnya ya. Karena Oke. kita udah It- punya basic ada platform internetnya itu yang mendukung. Oke, jadi Ya. itu yang namain traffic gitu ya, orang sebut traffic ya, yang datang ke online ya. Mm-mm. Nah, Ya, kalau di konven betul.
konvensional yang kita tahu pengunjung, pelanggan datang gitu ya kalau di Betul. online traffic ya. Nah, Betul, traffic. datangkan traffic sebanyak mungkin gitu ya. Ya, jadi memang Nah, kalau kita mau punya bisnis yang platformnya online, ya kita harus menguasai strategi traffic itu, ya, nah, supaya banyak pengunjung yang datang nih ke toko kita, ke tempat ke bisnis kita, ya kan? oh, Ya, jadi seperti itu. tanggung Jadi jawab kita siapa perlu itu? menguasai. Tanggung Ya, jawab ya siapa pastinya itu datangin adalah traffic? oke, ya itu pastinya adalah tanggung jawab dari pemilik bisnisnya sendiri, ya. Oh, Karena kalau kita nggak memasarkan, istilahnya nggak mencoba berusaha mendatangkan traffic ke bisnis, si pemilik bisnis tersebut ya pasti nggak ada pelanggan juga untuk yang datang dan belanja di toko mereka. Seperti itu. iya, iya. Nah, sekarang ya, Hmm. Coach Ori ya, kalau kita bilang menjangkau semua orang ya di online ya, bisnis Hmm. online. Terus Hmm. apakah semua orang itu kita kita kalau kita mau jualan ya apa jual ke semua orang yang Hmm. traffic yang di online itu? Oke, biasanya kita harus menentukan dulu nih, ya, target dari market masing-masing. Ya, kalau misalkan bisnis kita jualannya baju, ya artinya kita harus menyasar gitu ya orang-orang yang memang suka dengan belanja baju, ya kan? Seperti itu. Hmm, Nah, jadi kita harus mencoba menemukan yang pertama itu target market yang ideal buat bisnis kita itu apa. Nah, kalau kita jualannya hmm, rumah misalkan, nah jadi artinya kita akan mencari orang-orang yang sedang cari butuh rumah. hmm, Siapa aja, misalkan hmm. keluarga muda, ya kan? Atau memang orang yang pengen punya rumah baru. Nah, seperti itu. Jadi artinya kita harus menemukan dulu target market ideal kita dari sisi eh, usianya mungkin, ya kan, gendernya, pria atau wanita nih cocoknya produk kita. Lalu kita juga bisa menentukan kira-kira tinggalnya di kota apa, ya, sukanya apa customer kita, sehingga atau kebutuhan customer kita apa, sehingga kita bisa menyasar mereka sebagai target market kita, ya, untuk menemukan istilahnya pembeli yang tepat seperti itu, Evelyn. Jadi itu mau offline konvensional maupun online tetap sama. Kita harus tentukan kita punya ideal customer siapa ya. Iya, Iya, betul, customer itu ideal yang kita. itu yang para banyak sekali klien-klien saya suka bilang, Bu, kalau online semua orang kita bisa jualan seluruhnya. Ternyata enggak ya, harus juga tentukan Ya, siapa-siapa. betul. Harus Ya, dia belum bisa jual. dipilih juga. Iya, kalau enggak, kalau seandainya kita nggak pilih nih, Coach Ori, traffic datang banyak. Tadi kan Coach Ori bilang Mm-mm. semuanya kita manfaatkan, mau semua e-commerce lah, apalah kita jualan. Ya, datangkan Mm-mm. traffic. Kita kan yang datangkan traffic sendiri. Namun kalau Mm-mm. traffic yang datang, kita juga harus konversi dong ya. Kalau nggak datang-datang, nggak konversi, percuma juga ya. Iya, betul. Bagaimana sih tadi kan datangkan traffic sudah. Gimana caranya konversi yang tingkatkan konversi yang bagus strateginya? Oke, ya. Jadi pastinya kan kita bicara tentang ningkatin omset juga ya, tadi ya. Ya, Nah, jadi memang kita harus bisa meningkatkan omset itu artinya ya kita perlu punya strategi ya. Nah, strategi pertama hmm, kita perlu istilahnya tuh membangun list building dulu kalau menurut saya ya. Nah, hmm, jadi kalau kita udah punya nih data customer ya, list building kan data customer nih yang pernah belanja produk kita ataupun kenalan-kenalan kita yang mungkin belum pernah belanja tapi kita mau mereka tahu nih produk kita ya. Jadi artinya kita harus punya list building itu sebagai aset untuk kita bisa istilahnya tuh apa ya, memasarkan apa yang kita miliki ya. Kalau kita punya list building kan kita bisa istilahnya berikan informasi nih ke setiap orang-orang yang ada di list building kita bahwa saya punya
bisnis ini nih gitu kan, saya punya produk ini nih gitu ya, yang bisa kita bisa tawarkan ke mereka gitu kan. Nah jadi ketika mereka melihat yang tadinya mungkin nggak tahu kalau kita punya produk ini, karena kita informasikan ke dalam list yang kita miliki, baik itu teman, keluarga, saudara, ataupun calon-calon customer kita gitu yang pernah belanja, ya itu kan mereka akhirnya tahu, oh ada produk baru nih, dan mereka bisa mulai belanja gitu kan. Nah itu yang pertama mungkin. Nah Iya, terus yang iya, iya. kedua, strateginya kalau menurut saya juga di sini kita harus meleverage kekuatan internet ya. Kita di eranya sekarang kan udah beda dengan zaman dulu waktu saya masih buka toko baju di Tanah Abang. Dulu internet belum terlalu rame gitu kan. Sosial media belum terlalu rame. Nah, kalau sekarang kan sosial media udah banyak sekali ya. Kita bisa pakai Instagram ini untuk live gitu kan, untuk jualan. Kita bisa pakai Facebook, bisa pakai TikTok yang rame banget juga sekarang gitu kan. Banyak sekali sosial media yang kita bisa leverage. Nah, jadi kalau kita mau naikin omset, kita perlu skill juga nih untuk bisa meningkatkan penjualan dengan meleverage kekuatan sosial media. Ya, meleverage itu artinya kita menunggangi, ya kan? Kita ikut istilahnya nebeng di sana supaya jualan kita rame, bisnis kita rame, gitu loh, ya kan? Nah, strateginya Iya. apa? Ya banyak. Kita banyak sekali strategi-strategi untuk bisa meleverage kekuatan internet itu dengan konten-konten, dengan video, macam-macam, ya, seperti itu. Yang kedua tuh. Hmm. Nah, yang Ya. ketiga, menurut saya, ya kita perlu punya mentor. Nah, biasanya kalau kita mau naikin omset, penjualan, konversi gitu kan, kadang kita bingung. Udah coba itu belum bisa juga. Nah, kita perlu punya mentor yang mengarahkan. Ya, mentor yang mengarahkan itu artinya kita punya dibimbing lah. Jadi strateginya yang benar seperti apa, terus juga gimana cara kita bisa meningkatkan omset penjualan itu dengan lebih tepat ya. Mungkin cara menentukan target marketnya juga kan nanti akan belajar, diajari oleh mentor ya. Karena mentor kan udah tahu nih. Dia udah tahu strategi-strateginya dan dia udah punya banyak pengalaman karena sudah membimbing mungkin banyak orang juga. Nah, kita tinggal belajar dari mentor yang sudah Hmm. berpengalaman tersebut untuk kita bisa meningkatkan ya Ya. omset bisnis kita ya. Saya juga dulu sama Bu Evin. Saya juga masuknya Iya, iya. awalnya nggak ngerti, tapi karena saya mencari dan menemukan mentor yang tepat, ya akhirnya saya bisa mengembangkan bisnis saya juga. Nah gitu, Iya. gitu sih Bu Sa Evin. Iya, sama saya juga dulu konvensional 30 tahun hampir di konvensional legendaris bisnis, tapi begitu Hmm. perkembangan teknologi saya juga langsung cari mentor supaya Hmm. lebih cepat, nggak perlu 30 tahun ya dengan bantuan teknologi. Iya, Memang betul itu sekali. sangat-sangat membantu, terutama juga bisa tingkatkan keuntungan loh dengan bantuan teknologi, ya. Betul. Ya, gitu. Oke, Oke. Coach Ori, saya ini penasaran ya. Sebetulnya apa sih kesalahan yang paling Coach Ori sering temukan pebisnis pemula konvensional ini pindah ke digital? Ya kan dari konvensional. Apa sih kesalahan-kesalahan yang paling umum orang lakukan biar teman-teman yang lain yang dengar tidak mengulangi kesalahannya? Apa, Coach? Hmm. Oke, kesalahannya ya. Nah, jadi Ah, kayak dulu juga waktu awal-awal saya mau pindah ke digital gitu kan. Ya dulu saya juga sempat istilahnya tuh apa namanya ya, coba-coba sendiri ya kan. Nah, memang boleh coba-coba, cuman kan akhirnya habis waktu. Nah, itu kesalahan pertama biasanya, habis waktu. Nah, lebih baik kan kita ya tadi baik lagi belajar sama orang yang tepat yang bisa kita leverage untuk kita bisa terarah gitu ya. Sebenarnya kalau hmm, misalkan mau belajar tuh banyak. Kita punya istilahnya kita bisa belajar lewat webinar, lewat buku, kita bisa lewat seminar, lewat workshop yang ada. Kita bisa ikut belajar di sana, ya. Nah, jadi iya. jangan buang waktu untuk coba-coba sendiri. Karena dulu waktu saya coba belajar untuk kembangkan lewat Facebook itu salah. Karena dulu harusnya kan pakai fanpage tuh, ya, kalau mau bisnis. Nah, saya pakai Facebook saya pasang nama toko saya di sana. Itu langsung ketika
pelanggan saya udah hampir 5.000, tiba-tiba ditutup sama si Facebook. Karena istilah tuh nggak pada tempatnya, itu salah gitu ya. Kalau Facebook itu kan tujuannya kita punya profil itu ya untuk profil kita gitu loh, bukan untuk profil jualan ya. Tempat jualannya ada lagi di fanpage. Nah, dulu saya nggak tahu. Jadi ketika sudah bangun nih ada 5.000 calon 5.000 yang berteman dengan saya, dengan toko online saya waktu itu, tiba-tiba nggak bisa dipakai lagi. Kan rugi, sayang, habis waktu ya. Terus juga kita juga kehilangan customer, ya kan? Nah, makanya jangan coba-coba. Tapi mulai belajar, temukan strategi dari orang yang sudah berpengalaman lewat workshop, seminar, buku atau apapun. Belajar dulu, ya. Seperti itu. Nah, terus ya kesalahan sering saya alami juga, yang sering saya lihat juga, mereka itu tadi kan coba-coba sendiri. Nah, yang kedua malah nggak berani coba, gitu. Nggak berani coba. Mendingan coba-coba ya. Ya. Nah, ini nggak sama sekali nggak berani coba. Jadi saya gaptek, udahlah, saya seperti ini aja. Jadi akhirnya nggak bisa berkembang gitu, ya. Padahal kalau dia mau belajar mencoba kan, kegaptekan itu bisa disembuhkan lah istilahnya, gitu kan. Nah, gitu, yang penting seperti itu. Bagus sekali, setuju. Betul ya. Jadi yang penting jangan takut. Ya, yang penting kebanyakan beberapa bisnis konvensional tuh untuk mulai ke online tuh takut gitu. Akhirnya ya nggak bisa masuk gitu, nggak bisa, akhirnya nggak bisa berkembang. Iya, itu ya. Oke. Mungkin kalau saya nih juga ada pengalaman apa lagi nih? Ada, Coach Ori. Banyak iya, saya banyak membimbing yang begitu konvensional pindah ke istilahnya offline ke online itu ya, bisnisnya ya. Mereka itu saya sarankan, ayo sekarang juga hybrid. Maksudnya hybrid apa sih, Coach? Bisa offline, bisa online, dua-duanya. Saya bilang, kamu kan menambah distribusi, channel distribusi. Mereka kenalnya channel distribusi. Nah, kamu nambah. Kan nggak salah, ada salah satu klien saya bakery. Dia bilang, masa sih ya, bakery produk saya cuma 3 hari, masa sih aku online? Dia bilang begitu. Aku bilang, kamu kan belum coba. Kamu online aja, radius yang dekat kamu coba. Nah, dia cobalah jual ke melalui e-commerce, melalui apa. Terus dia bilang, Coach, ternyata nggak laku. Dia bilang gitu. Nah, kenapa? Nah, kenapa? Ternyata dia anggap sama di toko dia, sama toko online disamain. Jadi dia nggak mengerti traffic itu dia harus cari sendiri. Jadi dia bilang, kok nggak ada yang datang ya? Saya udah buka seminggu nggak ada yang datang tuh toko onlineku. Kalau toko offlineku ada, udah punya langganan. Nah, disitulah mereka nggak paham, Coach Ori. Dipikir traffic bisa datang sendiri, nggak ada. Aku bilang kamu harus kasih tahu caranya, yaitu kamu harus promosikan. Kamu ada bisa melalui IG, bisa terakhir saya suruh coba melalui TikTok. Dia bilang, waduh, masa aku joget-joget gitu. Aku bilang enggak. Kamu promosikan. Ada nggak? Kamu ada teman atau siapa pakai? Kalau boleh pakai influencer. Oh begitu. Saya bilang ya. Coba kamu pakai. Kayaknya dia buat tuh pakai TikTok ini. Begitu viral. Waduh, datang antri. Nah itulah. Aku bilang itulah. Mendatangkan traffic. Salah satu contoh, kebetulan dia makanan, jadi saya suruh pakai TikTok. Mungkin yang lain bisa pakai yang lain ya. Akhirnya dia baru paham. Oh, begitu ya, Coach. Aku pikir traffic datang sendiri. Oh, datang dari mana? Orang nggak kenal kamu begitu. Apalagi aku bilang di tol udara istilahnya wakil presiden kita ya. Di tol udara, mana tahu aku bilang. Kamu bikin, akhirnya dia bikin TikTok itu benar biaya murah sekali, diviralkan orang datang. Nah tentunya pasti ada yang untuk datangkan traffic asal kamu bikin. Nah harus ada lagi supaya orang benar datang. Apa sih benar produk yang keunggulan kamu? Kebetulan ya Coach Ori waktu itu dia punya produk banyak. Dia bilang, Bu, semua banyak. Ya nggak bisa semua lah, yang nonton bingung ya.
Semua Ya. juga ada Mm-mm. di sekitar banyak. Kenapa mesti beli sama kamu? Apa paling yang kamu produk kamu keunggulanmu? Signature product ya kalau kita ke Betul, restoran tuh. betul. Jadi pilih yang Akhirnya dia, produk unggulannya nih ya, iya, diviralkan dulu. dia bilang sama aku udah 20 tahun loh bikin cake pandan. Aku coba, iya luar biasa. Cake pandannya itu enak sekali. Nah, Itulah aku bilang, produk unggulanmu, kamu viralkan, kamu punya cake pandan, nanti yang lain ikut. Akhirnya diviralkan itu. Jadi dua-duanya. Nah, akhirnya dia berhasil, ternyata datangkan traffic dan konversi tentunya. Itu banyak kesalahan mereka kalau udah online diam aja, udah sebulan nyerah gitu, karena ya orang nggak tahu. lakukan bagian mereka gitu ya Bu ya. Ya, karena kalau konvensional kan ada orang yang lewat. Contoh kayak Coach Ori dulu di Tanah Abang, buka aja toko di situ, ya kan? Ada toko orang lewat kanan kiri kita panggil, ayo boleh Mbak, boleh gitu kan? Online nggak begitu. Itu benar-benar itu mindset itu nggak paham mereka itu. Rata-rata. Itu jadi memang perlu belajar, dan gaptek juga harusnya bisa sekarang kan dibimbing gitu ya. Nah, begitu kena mereka ada database, seneng banget. Yang tadi Coach Ori bilang, di konvensional mereka nggak ada database. Jadi siapa yang datang, saya ada satu cerita ya. Dia mau pindah toko Coach Ori. Pindah kemana? Dia bingung beritahunya. Karena dia nggak punya database customer. Data customer. Nggak ada. Dia pindah, dia bingung. Nah, disitulah keuntungannya online. Begitu online dia bisa beritahu, dia punya database semua ini gitu kan. Itulah saling membantu. Masuknya dua-dua, online ada, offline ada, saling membantu. Akhirnya bisnisnya berkembang dua-duanya. Itu Coach Ori. Dengan nih, ya, makanya Coach Evin ini memang terkenal sudah membimbing banyak pebisnis untuk mengembangkan dari konvensional ke online nih ya. Iya. Dengar-dengar nanti Coach Evin mau bikin webinar dan workshop ya? Iya, mau bikin workshop. Karena gini, Coach Ori kenapa sih akhirnya tercipta bikin workshop? Saya mau kolaborasi dengan Coach Wandi, dia di mana expert di dalam digital, supaya di situ para pebisnis juga bisa dapat dua-duanya dengan dua strategi online offline. Dua-duanya sebetulnya hampir sama fundamentalnya, cuma strateginya beda, ya toh, medianya beda, distribusi sama ini yang media. Banyak orang belum tahu ya. Coach ya. Banyak orang Jadi, belum tahu tuh. Iya, jadi ya strategi itu bisa dibimbing oleh saya sama Coach Wandi step by step bagaimana. Nah, kalau yang join workshop nanti di ini sih tanggal 18-19 ya. Nanti di WA saya juga ada linknya di situ. Kalau mau tuh kakak-kakak yang Bapak Ibu yang nonton nih, catat nih tanggalnya. Iya. Ya, jadi dari situ kita bisa bukan teori-teori kita kasih ya, Coach Ori ya. Seperti apa sih formulanya yang tadi nggak coba-coba ya, formula seperti apa. Jadi strateginya tinggal diterapkan di bisnis masing-masing. Karena setiap bisnisnya beda-beda, tapi kan strateginya ada. Tinggal rencananya seperti apa. Itu sih Coach. Jadi 2 minggu lagi. Bagus banget nih. Wah, bagus banget. Jangan sampai ketinggalan nih. Khususnya para pebisnis yang tadinya konvensional mau online. Wah, jangan sampai ketinggalan ikut workshopnya. Ya. Iya. Bagus banget. Jadi, karena pengalaman Coach Evin nih untuk membimbing konvensional ke online itu sudah terbukti ya. Banyak yang dibimbing dan berhasil meningkatkan omsetnya. Bukan tingkatkan omset aja Coach Ori. Yang biasa juga masuk ke digital, itu keuntungannya naiknya bisa berkali-kali. Wow. Itu benar-benar apa? Kenapa? Karena mungkin lebih mudah ya dalam hal kalau mau omset naik itu kan tadi traffic harus ada 3 kan?
Coach Ori, kalau menaikkan omset atau profit satu, itu traffic naik, tingkatkan traffic. Nah, kalau digital gampang, tadi Coach Ori bilang, segitu banyak kita bisa melalui sosial media, aduh udah disebut banyak kan, mau IG, mau Facebook, mau apa, ada TikTok sekarang lagi. Nah, jadi di website sendiri bisa, e-commerce bisa. Satu, tingkatkan traffic. Nah, tingkatkan traffic itu salah satu dibantu digital kan. Nah, kedua, bagaimana menaikkan transaksi, frekuensi, itu juga bisa dibantu digital. Betul, Iya. betul, ya. Nah, ketiga, tingkatkan nilai atau volume penjualan. Nah, itu semuanya kalau dengan digital, coba bayangkan tiga-tiganya kita naikkan. Akhirnya profitnya naiknya berkali-kali lipat. Nah, keuntungannya di situ. Kalau konvensional mungkin harus apa ya untuk naikkan traffic, beriklan ya, Coach ya. Iklan mahal sekali. Ya, kalau konvensional kan iklannya sekarang juga mahal ya. Terus juga nggak bisa, ya kalau kita nggak ada di online, yang seperti tadi bilang hybrid itu akan kesulitan pasti. Ya, kalau lokasinya jauh, si customer lokasi jauh dari tempat bisnis kita, ya pasti dia nggak mungkin bisa datang kan. Tapi kalau misalkan ada online, ada hybrid gitu istilahnya online dan offline, ya kita bisa jangkau dua-duanya. Iya, ya, seperti itu. Jadi sangat membantu. Itu sih. Jadi, nah sebetulnya saya ada satu klien baru dia cerita tadi ya. Aku suruh buka, tadinya konvensional. Dia itu jual itu packaging, apa plastik, apa itu banyak 1000 jenis itu. Oh ya. Konvensional kan. Terus saya bilang, kenapa kamu nggak buka toko online? Dia bilang, wah 1000 produk bagaimana toko online, Coach? Dia bilang. Siapa yang mau fotoin 1000 jenis? Dia bilang gitu. Nah, saya bilang, kalau kamu mau, maksudnya bukan kamu jualan melalui online, bukannya pindah, bukannya tadi toko offline pindah, ya, bukan. Pindah, kamu bikin website, tapi itu aslinya toko online kamu. Artinya customer kamu yang offline bisa lihat kan. Sebelum beli, oh ada produk apa. Akhirnya dia beli melalui, setelah dia punya, dia tahu produk you jualnya apa, ada 1000 jenis di situ kan. Nah sekarang mereka tahu nggak? Enggak katanya. Mereka lihat-lihat di toko, aku nggak bisa pajang semua. Karena nggak ada yang terus online mereka nggak bisa lihat ya produknya apa aja. Iya. Terus kalau kamu udah produk baru bagaimana? Ya saya beritahu satu-satu. Diberitahu satu-satu. Aku bilang kalau kamu punya toko online artinya website lah ya. Kalau aku bilang website, mereka bingung ya. Saya ngapain perlu website ya? Kamu punya, kamu di situ produk baru ini itu. Akhirnya customer kamu lihat aja di website, mereka catat mereka mau beli apa, akhirnya kirim ke kamu. Wah, sangat-sangat ini ya, maksudnya menghemat waktu, betul. Satu, menghemat waktu. Kedua, yang paling penting, aku bilang, customer satisfaction kamu pasti naik. Aku bilang gitu. Kok bisa? Dia bilang. Saya bilang mereka udah tahu tuh semua produknya, ya kan, di website, toko online kamu. Mereka datang, nggak perlu antri kan. Iya, sekarang ada antri 1 jam katanya. Wah, antri 1 jam saya emang nggak mau. Iya, saya bilang, emang itu antri 1 jam mau mereka, saya tanya. Katanya, ya mungkin juga ya sebagian pindah ke kompetitor ya. Iyalah, kamu nggak tahu. Nah, pindah lah yang dimana pesaing kamu mungkin kasih nilai tambah yang lebih, kamu nggak sadar. Nah, aku bilang, bikin toko online itu kan digital tuh, kasih nilai tambah kepada customermu. Dia bilang, oh, nah itulah salah satu. Itu Coach Ori. Jadi banyak sebetulnya manfaatnya, tapi mereka nggak tahu. Bikin satu toko nggak seberapa nilainya dibandingkan nilai tambah yang dia berikan kepada customer dia. Nah, nilai tambah itu sangat-sangat menaikkan omsetnya. Udah menaikkan omsetnya, tentunya keuntungan pasti tambah. Gara-gara apa? Ada toko online. Nah, itu sangat membantu.
Itu betul sih coach. banget. Nah, makanya nih, Mm-mm. ya kalau di sini nih ada nih yang masih konvensional dan belum punya toko yang ada atau bisnis yang ada di online atau website. Nah, ini berarti perlu punya dulu ya, Bu Evelyn ya. Iya, iya. Nah, kembali lagi, kalau sudah punya, jangan cuma diam, dipikir orang datang Ah, sendiri. betul. Tadi masalah Ah, prinsip, trafficnya, betul. trafficnya nggak datang sendiri. Jadi itu berantai itu ke masa, masalah-masalahnya yang perlu begitu dikasih tahu, mereka senang sekali. Mereka juga menambah, si pemilik juga menambah ilmu ya. Oh, begini Betul. dong digital. Saya sih sering dengar digital marketing kok, tapi saya nggak ngerti itu apa katanya. Ya apalagi, Manfaatnya luar biasa. ya mungkin kita yang dulu memang nggak pernah mengerti tentang internet, gitu, gaptek ya, itu jadi Hmm, ketakutan mereka dan hmm, mungkin ya mereka nggak ngerti sama sekali. Tapi kan sekarang zaman berbeda ya, ya, informasi bisa di kita cari di lewat online ya kan, semua informasi iya. terbuka di dunia Sa- digital ini. Sama Nah mungkin satu kalau lagi ya, ada dari coach ya. Hah? teman-teman nih yang ikut di live ini mau bertanya, boleh kali ya Bu Evelyn ya. Iya, boleh. Senang sekali. Senang sekali kita bisa bagi sharing ya, sharing. Mm, mm, mm. Nah, saya ada satu lagi itu yang tadi saya lanjut ya, yang punya Ya, toko website ya. oh ya, ya, Dia punya itu toko. gimana Selalu tuh? saya tanya, Mm. toko kamu, pertama saya tanya, toko kamu namanya apa? Ah, ngapain sih tanya nama toko? Nggak penting, dia bilang. Lah, kok nggak penting? Kalau nggak gimana? Nah, ternyata tokonya namanya Sumber Rezeki. Oh, kamu ngomong dong sekali sumber rezeki gitu. Ah, nggak penting lah, yang penting orang tahu toko saya letaknya di mana, dia bilang Oh begitu. gitu. Nah, iya, saya bilang sama dia ya, ini mungkin sharing Mm. buat teman-teman yang lain. Iya, Aku bilang betul. itu namanya Ibu Yeni. Ibu Yeni tahu nggak hari ini toko Edge Hardware, Informa gitu. Tahu-tahu katanya di tempat saya juga tahu, dia orang Makassar. Tahu-tahu. Saya bilang, tahu nggak dulu dia tokonya apa? Enggak. Di Glodok tokonya apa? Saya bilang, PT-nya. Dulu itu ya, mungkin Coach Ori nggak tahu. Itu namanya PT Kawan Lama. Mungkin orang tahu, Oh mungkin iya, nggak. saya pernah PT dengar kawan Kawan lama. Lama. Mm-mm. Pernah dengar ya? Betul. Mm-mm. Itu luar biasa. Itu saya juga belajar dulu itu. Setiap kali saya ketemu, mereka angkat customer service-nya, angkat telepon kan? Atau telepon Mm-mm. dari kawan lama, dari kawan lama saya pasti terima. Mm-mm. Iya, Dari iya, kawan iya, lamaku. iya, kawan Jadi lama. mereka selalu kawan lama, kawan lama. Jadi itu selalu ditonjolkan nama yang bagus sampai hari ini dia bisa berkembang. Tetap PT Kawan Lama, tapi sudah digitalize semua. Lihat Ice Hardware, Informa ya. Iya, Tadi itu bagus banget Kawan tadi. Lama. Jadi saya bilang, si Ibu Yeni, saya punya klien, nama jangan lupa, Sumber Rezeki. Kamu punya online namanya apa? Oh, kasih nama apa ya, Coach? Tidak, nama kamu apa di situ? Sumber Rezeki. Saya bilang, kalau perlu Bu Yeninya ditonjolin, personal branding. Karena tokonya itu banyak produk kan, orang ingatnya Bu Yeninya atau tokonya, produknya. Dia bilang, tokonya, oke, kalau tokonya Sumber Rezeki. Tapi kalau tidak, orang ingat umpamanya Bu Yeninya sangat ramah, sangat ini. Bu Yeninya yang tonjolkan gitu. Bukan Akhirnya juga Sumber ya. Rezeki. Iya, Sumber Rezeki yang keluar. Akhirnya setiap kali sekarang orang mau ingat packaging, ingat Sumber Rezeki. Kalau nggak mana gitu. Itu sih konvensional tuh banyak begitu pindah ke digital. Beda. Jadi benar-benar harus Ya, dibimbing. Artinya kalau begitu bimbing lari cepat itu. Yang ya, tadi betul, betul multiplier itu, banget. Kalau enggak kan multiplier effect. mereka abaikan, nama nggak penting, padahal itu jadi brand dia ya, Bu ya. Kadang orang belum Iya, paham. Ya, itu sih kalau nggak nah belum paham jadi begitu. di digital itu menaikkan personal branding itu sangat cepat dan powerful. Itu Betul banget. penting, perlu sekali. Kayaknya Ya, Coach Ori juga ada ya bimbing ya menaikkan personal branding ya. ya Iya, memang ya. Jadi iya. emang sih paling penting kalau kita mau naikin bisnis kita, ya pertama ya tadi seperti yang dijelasin juga oleh Coach Evelyn,
branding ya, baik itu branding dari personal branding kita ataupun dari toko bisnis kita. Itu penting ya, karena itu juga yang akan diingat orang ya. Kalau Ya, misalkan nggak tahu namanya siapa, kita juga kenalan nggak tahu namanya juga yang akan ingat, bener nggak? Kalau kita iya, nggak kenalan sama orang baru nih, terus dia nggak sebutin namanya, ya ketemu juga udah nggak bakal inget gitu kan? ya. Nah, Nah, aku lanjut ke contoh lagi ya, yang tadi toko packaging. Ah, betul. gimana sih orang tahu kamu tuh jual packaging atau jual apa gitu kan? Mm-mm. Gimana? Mm-mm. Ah, oh, langganan lama udah tahu, baru tahu nggak? Enggak. Gimana taunya? Nah, Saya berharap bilang, dari yang coba kamu, langganan lama ya. iya, coba kamu pasang apa gitu di depan, ayo dada apa, bikin itu. Akhirnya dia pasang ada satu kayak gambar McD gitu ya, yang balon tuh ya, Mm-mm. dia pasang, masuk, Mm-mm. masuk Oh tokoku, ya masuk, gitu-gitu begitu ya. sumber rezeki. Itu namanya di mana di Makassar masih boleh ya. Takut Jakarta kita nggak Mm. boleh. Mm. Masuk, masuk, masuk begitu. Jadi akhirnya orang ingat, oh toko yang ada itunya, ada Mm. maskotnya gitu. Nah itu Mm. salah satu juga, salah satu untuk awareness itu Betul, sih. betul. Nah itu sih kira-kira. Jadi kombinasi aja dua, offline juga tetap karena dia udah punya pelanggan. Betul. Online pelanggan baru, aku Yang bilang pelanggan baru. baru yang buka PO, ya kan? Nah, jadi Mm-mm. yang nggak datang, yang kirim, lihat di toko online kamu, order melalui PO, kamu delivery. Sekarang delivery, manfaatkan lagi. Delivery Mm. yang sekarang gampang sekali kan? Betul Coba ya. delivery mau Gitu. kemana Mm. aja, Coach Ori. Saya baru delivery barang ke Sorong. Gampang Oh. sekali, frozen food lagi. Mm. Jadi manfaatkan yang sekarang, delivery juga gampang, maka itulah kemajuan teknologi. Kalau kita nggak manfaatkan, rugi ya para pebisnis ya, pebisnis Iya, rugi konvensional banget. juga. Yang lain udah mulai, kalau kita nggak mulai kita ketinggalan. Ya, Iya, jangan sampai kita itu sih. tertinggal. Nah, makanya Iya, perlu perlengkapi nih setiap pengetahuan mm-mm. kita, knowledge kita untuk Iya, melek lah ya, melek teknologi iya, nih sekarang zamannya. iya, Kalau iya, kita nyaman dengan, oh iya saya memang nggak bisa, saya gaptek. Nah, terus mencap diri kita seperti itu ya, kapan mau berkembangnya, betul nggak? iya, Ya, iya. jadi perlu kita tingkatkan pengetahuan kita, skill kita. Mm-mm. Hmm. Iya, itu sih. Jadi ternyata banyak cerita di belakang itu yang kadang-kadang kita nggak percaya, tapi ya kenyataan. Ya, memang. Bagus nih Heeh. cerita-ceritanya Bu Elvin, pengalaman dalam Mm-mm. membimbing para pebisnisnya luar biasa ya. Jadi kita bisa Mm-mm. belajar juga ya dari mereka Ya. supaya nggak melakukan hal yang sama ya, Mm-mm. kesalahan yang sama gitu. Nah, itu sih. Jadi juga ada di online itu, ada yang tanya saya, Coach, kalau saya mau naikkan transaksi ya, saya kan mau kasih voucher tuh, biasa ke toko saya kasih voucher itu. Kalau Hmm, online hmm. gimana dong, Coach? Gimana kasih vouchernya katanya? Saya Oh, bilang itu lebih gampang. Iya itu. Gimana ya? hmm, Apakah bisa dilakukan strategi itu untuk hmm, online? Bisa hmm, sekali hmm. loh. Bisa, Jadi bisa. dipikir online itu beda, offline itu beda. Enggak. Sama. Hmm. Medianya aja ya. Ya nggak, Coach Medianya Ori? aja yang berbeda. Medianya beda. Kamu bisa Hmm, berikan betul. apa? Online lebih gampang. Naikkan nilai transaksi. Kamu beli produk ini. Contoh nih, saya punya satu teman nih jual produk Hmm, kesehatan, ya. hmm, Nah, dia hmm, tawarin aku itu. Uh, hmm. Coach, biasa kamu beli ini ya, produk kesehatan ini. Sekarang, Coach, kalau beli lagi, tambah lagi, harganya menjadi lebih murah dong, dia bilang gitu. Oh, Nah, terus aku lihat, hmm. benar juga ya, tambah produk ini, akhirnya saya beli. Nah, itu Nilai ditawarkan tambah. melalui, iya, enggak mesti pakai WA, aku bilang, dia kan punya ininya di apa, website dia gitu ya. Kayak apa Hmm, itu hmm. landing page Landing ya itu Kursori ya, page. landing page ya. Hmm, Dia bikin satu website satu halaman. Nah, di hmm. situ
beli satu ini, terus aku scroll lagi, kalau beli dua jadi begini. Nah, special offer jadi begini. Kayak gitu itu. Akhirnya Nah, aku jadi klik yang spesial. lebih murah lagi ya. Jadi bisa gitu loh caranya. Itu sih. Bisa Ya, betul. dari situ atau simpan ini nanti bisa kalau bisa klaim hadiah apa itu lebih gampang. Nah, strategi inilah dimanfaatkan. Jangan kita diam aja. Kalau diam aja, ya omset nggak datang. Jangankan omset tadi traffic didiamkan juga nggak datang. Strategi marketing tidak diterapkan, dia juga nggak naik lah salesnya, nggak datang juga. Nggak ada yang datang sendiri semuanya. Harus kita jemput bola ya. Tadi Coach Ori bilangnya apapun, mau offline mau online jemput bola. Cuma caranya aja beda. Cara jemput bolanya beda. Itu ya. Ini ada teman-teman yang tanya nggak ini? Ya, boleh kalau mau bertanya ya? Boleh ya. Jadi kita bisa buka tanya jawab dan kalau mau bertanya kita bisa bantu jawab. Ya. Ya. Jadi ini ada satu masuk ke WA saya ini. Coach saya, saya punya produk, target saya itu berada di mana ya? Pertanyaannya. Oh gitu. Di mana mereka berada? Coach Ori bisa bantu jawab. Jadi dia punya target dia punya produk digital kan banyak itu, sosial media banyak. Pertanyaan dia, di mana mereka berada? Sosial media apa yang mereka ikutin? Taunya dari mana? Oke, silakan Coach Ori. Produknya produk apa itu? Dijelasin nggak? Produknya dia bilang minuman dan makanan, nggak spesial, tapi minuman dan makanan. Minuman dan makanan, ya oke. Nah, jadi kalau sosial media itu ya sebenarnya kan penggunanya dari banyak latar belakang ya. Ada anak-anak, ada dewasa, pria wanita, ya banyak sekali. Nah, kalau misalnya kita punya produk itu makanan, minuman, nah cocoknya sebenarnya customer kita itu biasanya yang suka produk itu dari usia berapa. Nah, ya kan? Nah, jadi kalau misalkan kita lihat produknya adalah produk yang bisa masuk semua usia, ya artinya kita bisa menyasar orang-orang yang memang suka di minuman tersebut. Nah, kalau di sosial media itu kita bisa gunakan yang namanya hashtag. Tahu nggak? Ya. Yang tanda pagar itu. Ya. Tanda pagar itu adalah sebenarnya untuk mencari kira-kira orang-orang yang ngumpul di situ tuh apa gitu ya. Nah, misalkan orang yang suka kita jualnya makanan, ya udah hashtagnya makanan apa misalkan namanya, gitu ya. Nah, di situ nanti akan ngumpul tuh orang-orang yang memang suka dengan makanan itu, ya. Nah, itu namanya hashtag, itu kita mencari salah satu caranya untuk bisa menemukan customer kita yang ada di sosial media tuh di situ tepatnya, ya. Nah, atau kita juga bisa ikut di grup. Nah, grup misalkan grup yang misalkan apa produk kita di makanan minuman ya. Nah, mungkin yang suka kesehatan juga termasuk dong kalau misalkan makanannya sehat, minumannya sehat kan. Nah, itu juga kita cari nih grup yang kumpulan orang-orang yang suka kesehatan gitu kan. Hidup sehat gitu misalkan. Pola hidup sehat gitu. Nah, kita bisa masuk ke sana ya dan cari customer di sana, ya kan? Tapi yang penting grupnya grup yang umum ya, gitu ya, bukan grup private ya, gitu. Di Facebook tuh banyak bisa cari seperti itu. Ini ada lagi dia tanya lagi, channel siapa yang mereka nonton? Channel YouTube kali ya, channel. Kalau misalkan udah punya produk ya bikin channel sendiri ya, channel YouTube sendiri ya supaya semakin rame ya. Kalau bisa semuanya media ada ya, Coach ya. Ya betul. Di YouTube pun kalau misalkan kita udah punya video-video dari produk kita
kita upload juga di YouTube, ya. Kita Oh, bisa upload di sosial media yang ada, semua kita gunakan. jadi semua kita upload ya. Yang penting sesuai dengan apa target market kita lah ya tentunya ya market kita. Betul. Tinggal nanti kalau yang mau nonton dia merasa ini cocok mereka nonton gitu kan ya. Betul. Oke, ini ada satu lagi pertanyaan. Kalau coach saya nggak punya produk, gimana apa jadi affiliate saja? Iya, gimana ini coach dia nggak punya produk, dia nggak punya katanya jadi affiliate, boleh nggak coach? Ya, memang sih cara kalau kita nggak punya produk tapi pengen punya penghasilan, ya kita bisa jadi affiliate, bisa, ya bisa banget. Oke, Affiliate kan jadi kayak kita menjual produk orang lain kan, dapat komisinya. Nah, coach dia tanya kalau jadi affiliate, apakah seperti call influencer ya, key opinion leader, seperti influencer dibayar di muka, laku nggak laku sudah dibayar, ya nggak coach gimana? Kalau menurut saya sih beda ya, kalau misalkan affiliate dengan influencer, ya. Kalau affiliate itu kan kita yang memasarkan produk dari si produsen tersebut, ya kan, si pemilik produknya, ya. Jadi kita pakai link yang disediakan untuk kita sebarkan. Nah itu kalau affiliate. Nah kalau influencer kan artinya dia sudah punya banyak pengaruh lah istilahnya, mungkin ya udah terkenal gitu kan. Jadi si pemilik produk yang justru ngasih produknya ke si influencer tersebut. Ya. Oke, jadi beda seperti, ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita sebagai influencer juga bisa jadi seorang pebisnis affiliate sebenarnya gitu. Ya. Tapi Jadi kalau affiliate nggak bisa. Ya, ya. Oke, ini dari Pak Pri ada komen tadi yang kuliner, coba ke grup kuliner. Oke, thank you Pak Pri. Benar grup kuliner, ya. Soalnya banyak sekali itu Coach Ori yang kuliner zaman sekarang dengan bilang resesi dengan apa-apa yang paling bangkit duluan tuh kuliner itu, Coach. Karena mungkin apapun orang masih mau makan ya. Kedua kayak fashion, kosmetik itu masih merangkak sih. Kuliner udah lari nomor satu lah ya. Karena waktu pas kita zaman kemarin pandemi aja kan kuliner tetap rame ya. Karena semua orang malas keluar, akhirnya beli online makanannya, udah malas masak gitu kan. Tapi ya nggak semudah kita pikir juga, banyak juga yang nggak berhasil. Banyak juga yang satu hari nggak ada yang beli, ada juga. Jadi semuanya ya, Coach Ori semua. Oke, saya sarankan nih kepada teman-teman, mau di kuliner, mau di apa, tidak ada yang mudah. Ya, tidak melihat, wah kuliner saya buka, saya jualan, pasti ada yang datang. Ingat ya, tadi satu, traffic belum tentu datang. Ya. Tidak ada yang datang, bisa dia buka seminggu tidak ada yang datang, bisa terjadi, jangan kaget. Ya itu, jadi traffic tanggung jawab Anda kalau di online. Caranya banyak, tadi sudah disebutkan, tinggal kita praktekkan. Ya, jadi itu, jadi jangan langsung, wah kuliner saya ikut-ikut semua deh, paling gampang, tidak. Ya. Oh aku jualan baju gampang lah, baju tidak akan tidak expired, bisa 2-3 tahun, enggak juga, akhirnya numpuk nanti. Jadi ingat pesan saya itu ya, Coach Ori. Iya, kita udah live hampir 1 jam nih. Ini saya punya simpulkan itu tadi. Mungkin Coach Ori ada menjadi ini tips-tips sebelum kita akhirin di sesi live IG kita. Ada Coach Ori? Ya. Jadi memang kalau kita mau mulai ya kita jangan tunggu siap sebenarnya, Bu Evelyn. Ya, jadi apapun
kondisi kita, kalau kita mau mulai nih dari konvensional ke online, ya kita harus mulai dari sekarang. Jangan tunggu siap, ya, karena zaman terus berjalan, waktu terus berjalan. Kalau kita nggak mulai ya akan tertinggal. Jadi mulailah sebelum kita siap supaya bisa dapatkan yang lebih baik hasilnya. Oke, ya. Jadi untuk sesi ini terima kasih sudah nonton. Teman-teman, semoga bermanfaat ya, Korsori ya. Dengan digital marketing ini sangat-sangat bisa mempercepat bisnis dan juga bukan omsetnya dipercepat, keuntungan tadi saya sudah sebutkan. Keuntungan klien saya sudah buktikan. Yang tadi saya bilang jual packaging itu lebih banyak karena efisiensi, terdokumentasi, dan ternyata customer-nya bukan aja di sekitar situ, bisa sampai ke luar negeri, kemana-mana penjuru dunia. Itu sih. Tapi ada strateginya, nggak asal jalan, semuanya tidak akan terjadi. Nggak ada yang instan. Take action, tapi harus dengan strategi yang benar. Itu sih Coach Ori. Ya. Oke, thank you banyak pada teman-teman yang sudah join hari ini. Semoga bermanfaat, terutama juga thank you kepada Coach Ori sudah meluangkan waktu 1 jam tepat kita sudah live, tidak terasa ya. Semoga semuanya ingat datangkan traffic sebanyak-banyaknya dan konversi otomatis profit kita meningkat. Ya. Oke, Coach Ori. Thank you banyak ya kepada semua. Ya, saya izinkan kita sampai sini saja. Sampai jumpa lagi di sesi entrepreneur bincang bisnis berikutnya. Salam profit. Salam profit selalu. Thank you. Bye.